Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita membahas ponsel dari Poco M6 Pro dan juga Infinix Zero 30. Lebih tepatnya ponsel di harga 3 jutaan rupiah di tahun 2024. Karena di harga 3 jutaan terbaru dari ponsel Infinix emang belum ada ya yang keluaran tahun 2024. Tapi ponsel ini masih tergolong fresh sih karena diluncurkan di akhir tahun 2023. Yang pertama tentu kita bahas dari tampilan desain terlebih dahulu. Buat urusan desain saya balikin lagi ke kalian semua lebih suka mana. Kalau saya pribadi buat setup kamera sebenarnya suka di ponsel Poco M6 Pro karena buat kameranya tuh kelihatan lebih gagah, lebih kelihatan menonjol gitu. Tapi ya ini tergantung ke selera kalian masing-masing. Dan buat bodi ataupun desain dari kedua ponsel sama-sama menggunakan bodi ataupun backdoor berbahan plastik atau polikarbonat. Cuman buat backdoornya di Poco M6 Pro ini emang udah kerasa cukup solid, tapi masih kalah solid dengan ponsel dari Infinix Zero 30 4G. Dan yang kurang saya suka di backdoor Poco M6 Pro ini di bagian backdoornya ya lebih mudah kotor, lebih mudah ninggalin bekas sidik jari, kemudian menggunakan desain mengotak minimalis kayak gini. Sedangkan Infinix Zero 30 4G buat bodinya udah pakai bodi melengkung buat backdoor ataupun bodi, bahkan sampai layarnya tuh melengkung semua. Karena buat layar dari Infinix Zero 30 4G udah pakai tampilan layar curved melengkung kayak gini. Lebih kerasa mewah kalau kita bandingkan dengan ponsel dari Poco M6 Pro. Dan itu emang balik lagi ke kalian semua ya. Ada yang bilang kalau layar melengkung tuh khawatir bang kalau rusak gimana. Dan itu kembali lagi ke kalian masing-masing. Dan buat spesifikasi dari layar kedua ponsel sebenarnya bisa dibilang hampir sama, cuman 11-12 kok. Dan waktu kita pakai buat nonton konten di YouTube sama-sama bisa memutar dengan resolusi 1440p 60 fps. Dan buat hasil warna yang dikeluarkan dari layar kedua ponsel, menurutku Infinix Zero 30 4G warnanya lebih adem, lebih kelihatan pekat gitu ya. Ya meskipun sebenarnya bisa kita setting lewat pengaturan. Lalu buat kualitas audio menurutku Poco M6 Pro jadi juaranya. Lalu buat pengoperasiannya, kedua ponsel ini hadir dengan Android versi 13. Dan buat update sistem di ponsel Infinix Zero 30 emang ponsel ini cuma mendapatkan Android versi 14. Sedangkan buat ponsel dari Poco M6 Pro, ponsel ini buat jaminan update sistemnya emang lebih luas ya, lebih panjang umurnya dibanding Infinix Zero 30 4G. Sedangkan kalau kalian nanyanya jangka panjang itu lebih worth it mana, lebih awetan mana gitu ya. Nah kalau kalian nanya jangka panjang sebenarnya itu balik lagi ke kalian masing-masing. Biasanya pakai ponsel itu paling lama berapa tahun. Kalau cuma 2 atau 3 tahun tentu kedua ponsel ini sama-sama worth it dan sama-sama masih bagusnya. Tapi kalau kalian pakai ponsel hingga 7 tahun tentu saya saranin ponsel dari Poco M6 Pro karena buat jaminan update OS-nya lebih panjang. Jadi buat aplikasi-aplikasi itu tentu masih banyak banget yang bakalan support ponsel Poco M6 Pro di beberapa tahun mendatang. Buat SoC-nya kedua ponsel ini sama-sama pakai Helio G99, tapi Poco M6 Pro Helio G99 Ultra. Kemudian kedua ponsel ini sama pakai memori RAM di 8/256 GB. Dan waktu saya tes CPU throttling-nya di 15 menit, di sini Poco M6 Pro sedikit rendah dibanding Zero 30 4G. Sedangkan buat AnTuTu benchmark di sini hasil skornya sedikit lebih tinggi di ponsel Poco M6 Pro. Dan berikut ini buat performa dari kedua ponsel. Bisa kita perhatiin terlebih dahulu sebelum mulai, baterainya sama-sama ada di 100% karena baru aja kita cabut. Koneksinya sama pakai WiFi yang sama. Kemudian dalam mode pesawat sama-sama aktif dalam mode gelap, dan ini sama-sama kita bikin mode getar biar lebih fair gitu aja ya. Lalu buat layarnya kedua ponsel ini udah kita setting di 120 Hz dan sudah tidak ada aplikasi berjalan di latar belakang. Lupa ini kita aktifin terlebih dahulu buat stopwatchnya, sama-sama di 90 Hz dengan grafis ultra. Dan nanti bakalan mabar 2 kali, dimana buat mode pertama ini kan pakai mode seimbang, lebih tepatnya nggak pakai mode performa. Kemudian match kedua nanti bakalan pakai mode performa, dan ini langsung aja kita mulai buat matchnya dan bakalan kita liatin buat hasil akhirnya. Dan buat suhu ruangan kita cek suhu ruangan di 30,3 30,4, dan ini di ruangan yang nggak ada AC-nya. Oke, mini match pertama udah selesai, langsung kita cek buat suhu layarnya. Ini suhu layar di ponsel Infinix Zero 30 maksimalnya tadi 39 ya.
Backdoornya ini di 30 berapa, 37. Dan sekarang kita cek buat layar dari Poco M6 Pro. Layarnya malah lebih panas ya, nyampe 40,1, 40,2, dan backdoornya di 38,9 paling tinggi tadi. Ini buat baterai dari keduanya masih hemat di ponsel Poco M6 Pro, baterainya ada di 97, sedangkan Infinix Zero 30 ini di 95. Tapi buat aplikasi bawaan ini banyak banget ya buat Infinix Zero 30-nya karena dipakai buat daily. Dan kita pakai selama 22 menit, hampir 23 menit. Ini ya persiapan buat match kedua, kita aktifin buat mode performa dari kedua ponsel. Udah sama-sama aktif buat mode performanya dan kita mulai mabar ngereng lagi. Oke, match kedua kita di fit. Langsung cek buat suhunya. Suhu layar di ponsel Infinix Zero 30 paling tinggi 38,9, out nyampe 39. Suhu backdoornya ini di 37,5. Suhu layar sedikit hangat dan kita cek buat layar di Poco M6 Pro. Kayaknya sih lebih hangat nih. Suhu backdoor 37,4 paling tinggi di Poco M6 Pro. Oh, 37,8 ya. Udah kita pakai selama 42 menit. Buat sisa baterai dari keduanya, di sini Poco M6 Pro masih tersisa di 93%, sedangkan ponsel Infinix Zero 30 baterainya tersisa di 89%. Nah, ini buat FPS rata-rata di Poco M6 Pro lebih tinggi ya, dapat di 81,966. Di Infinix Zero 30 ini dapatnya di 78,142. Dan sebagai catatan aja ya, kita di sini cuma bandingin game Mobile Legends doang karena buat istri saya tuh bisanya cuma main game Mobile Legends. Jadi paling nggak ya buat performa dan juga penurunan baterainya itu udah valid banget karena mainnya di tempat yang sama, jaringan sama, kondisi ruangan dan juga lawan timnya itu sama semua. Dan buat kapasitas baterai yang dimiliki dari kedua ponsel tentunya masih sama juga, yaitu ada di 5000 mAh. Cuman buat Poco M6 Pro tentu jauh lebih unggul karena pengisiannya lebih cepat di 67 Watt. Dan fitur unggulan yang dimiliki oleh Poco M6 Pro tentu ponsel tersebut udah memiliki fitur inframerah. Sedangkan ponsel dari Infinix, ponsel tersebut udah punya sistem bypass charge. Dan kedua ponsel ini juga udah punya sertifikasi IP54. Selanjutnya atau di bagian yang terakhir, mari kita bahas sama-sama buat segmen fotografinya. Buat urusan fotografi kita mulai dari Infinix Zero 30 4G. Ponsel ini punya 3 kamera di bagian belakang, tapi yang paling digunain tuh cuman satu doang, yaitu kamera utama di 108 megapiksel pakai sensor Samsung S5 KHM6SX. Kemudian ada 50 megapiksel buat kamera selfie-nya pakai Samsung S5 KJN1. Dan buat Poco M6 Pro, ponsel ini pakai kamera utama di 64 megapiksel pakai OmniVision OV64B40. Kemudian kamera selfie-nya di 16 megapiksel pakai Galaxy Core GC16B3. Lalu ada juga 8 megapiksel buat OmniVision OV08D10. Dan fitur unggulan yang dimiliki oleh Poco M6 Pro tentu kameranya udah punya sistem OIS. Jadi buat perekaman tentu bakalan lebih stabil dibanding ponsel yang nggak punya OIS tersebut. Dan Poco M6 Pro juga bisa melakukan perekaman video pro. Dan kelebihan Zero 30 4G, ponsel ini bisa melakukan perekaman hingga 2K 30 fps kamera depan ataupun kamera belakang, kemudian bisa melakukan perekaman video bokeh. Bahkan ponsel ini juga bisa melakukan perekaman video ganda. Dan buat hasil fotonya, kedua ponsel ini menurutku sih sebenarnya sama-sama bagusnya ya. Cuman buat tone warnanya cukup berbeda. Selain itu di kondisi tertentu menurutku hasil warna dari Poco M6 Pro itu sedikit kelihatan pucat, tapi buat warna kulitnya lebih kelihatan putih. Ini kualitas perekaman 1080 60 fps sangat jauh berbeda buat hasilnya ya. Di ponsel Poco ini gambarnya kayak cat air dan warnanya cenderung di hitam putih. Hasilnya kan kayak gini. Ya emang ini enggak realnya sih, cuman kan paling enggak ya kalau dibandingin sama Infinix Zero 30 4G hasilnya jauh berbeda. Ini masih menggunakan lampu itu ya, lampu atas. Bisa dibilang low light tapi ya enggak separah itu sih sebenarnya buat hasilnya. Tapi ini bisa kalian perhatiin, kalian bandingin sendiri, kalian lihat hasilnya antara hasil 1080 60 fps Zero 30 4G dan juga Poco M6 Pro. Nah,
Warnanya emang cenderung lebih ke hitam putih dan detailnya juga masih dapat banget buat ponsel dari Infinix Zero 30 4G. Nah, ya, kayak gini hasilnya. Dan ini 1080 30 fps. Gambarnya udah berbeda ya, kayak gini hasilnya. 30 fps di ponsel Zero 30 4G malah terlihat gelap dibanding Poco M6 Pro. Tapi buat detailnya masih tetap dapat di ponsel Infinix Zero 30 sih kalau menurutku. Fokusnya juga masih dapat. Kita coba backlight. Nah, kayak gitu hasilnya. Dan view-nya masih luasan di ponsel Infinix Zero 30 4G. Dan ini perekaman 1080 30 fps, hasilnya masih kelihatan bening di ponsel Infinix. Lebih tepatnya buat warna kulit dan juga lain-lainnya, tapi buat apa sih namanya, view-nya luasan di ponsel Infinix Zero 30 4G. Kita coba backlight. Nah, masih dapat di Infinix ya buat backlight-nya. Ini buat hasil 1080 60 fps di ponsel Infinix kelihatan gelap banget ya buat kamera selfie-nya. Jadi buat kamera selfie malam hari bagusan di ponsel Poco, tapi kalau di siang hari bagusan di Infinix buat perekaman videonya. Ya kan? Bisa kalian nilai sendiri, tapi aslinya saya nggak seputih ini loh. Aslinya kayak gini. Kalau di ponsel Infinix lebih kelihatan agak kuning, lebih kelihatan warm aja gitu. Tes rekam 1080 30 fps dari kedua ponsel, lebih tepatnya OIS dan juga ini buat stabilisasi dari fitur kamera di ponsel Infinix Zero 30 4G. Hasilnya kayak gini kalau backlight. Kita coba pakai buat sedikit jalan. Jalan biasa kayak gini hasilnya. Dan kalau dipakai lari, kita lihat. Kalau dipakai lari kayak gini. Masih stabilan di ponsel Poco M6 Pro tentunya. Sekarang sampel 1080 60 fps, backlightnya kayak gini. Ini warna daun kalau dilihat secara langsung di ponsel Infinix lebih tinggi buat saturasinya, lebih gonjreng gitu buat warnanya. Kayak gini hasilnya ya. Dilihat dari layar atau viewfinder, Poco M6 Pro lebih stabil. Ponsel Infinix ini lebih kelihatan gimana ya, kayak ini proses gambarnya kurang bagus dibanding Poco M6 Pro. Lebih bagusan Poco M6 Pro nih. Ini kalau digoyang-goyangin kayak gini hasilnya. Dan kita coba sedikit lari. Pakai lari kayak gini hasilnya. Ini tes 1080 30 fps. Kita aktifin juga buat stabilisasi di ponsel Infinix Zero 30 biar tahu gimana OIS dan juga ini fitur stabilisasi dari kamera Infinix Zero 30 4G. Ini kayak gini dipakai buat jalan santai kayak gini ya. Kalau dipakai agak lari hasilnya kayak gini. Dan kita coba backlight kayak gini hasilnya. Dan kesimpulannya buat Poco M6 Pro, ponsel ini menurutku pengisiannya lebih ngebut, kameranya udah stabil. Kemudian buat jangka panjang tentu ponsel ini udah aman banget karena buat update OS-nya jauh lebih jelas, jauh lebih panjang maksudnya ya. Dapat beberapa kali update Android. Dan kelebihan di Zero 30 4G tentu buat desainnya yang udah mewah banget, pakai layar melengkung, punya sistem bypass charge. Dan saya balikin lagi ya, tentunya sebelum kalian beli salah satu ponsel yang kita bahas di video kali ini, pastiin kalian tuh lebih cenderung ke bagian mana. Dan tentunya semua produk atau semua ponsel itu ada kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Dan buat link pembelian dari kedua ponsel tersebut udah kita siapin di deskripsi pada video ini. Dan sebelum saya akhiri, saya mau kasih bocoran buat konten selanjutnya, yaitu buat pembahasan Poco M6 Pro. Nanti bakalan ada bug baru di ponsel ini yang akan kita bahas. Ini bugnya cukup mengejutkan dan menurutku cukup unik, terutama di bagian kameranya. Bukan buat hasilnya tapi buat kameranya. Nah, buat kalian yang penasaran, jangan lupa ya di subscribe terlebih dahulu channel ini dan aktifin buat lonceng notifikasinya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.